Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurmanisa saya sendiri dan Siti Nursiah. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel dengan judul Pengembangan ELKPD berbasis pendekatan realistik Mathematics Education atau RME pada materi Operasi Hitung Pecahan kelas 5 SD untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bu Nur Izati. Selamat menyaksikan. Nah, yang terdiri dari yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan lembar validasi. Nah, untuk pendahuluan terdiri dari pendidikan, permasalahan, media, ELKPD, pendekatan, dan tujuan. Nah, di sini yang pertama yaitu pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki sikap serta tingkah lakunya. Nah, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik yang membentuk watak, tingkah, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Asyafik 2016, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Namun, untuk mendukung hal tersebut perlu adanya pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mengikuti perkembangannya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kurikulum dan guru yang profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Yang kedua, guru belum memahami penggunaan ilmu teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak inovatif. Dan yang keempat, jaringan internet yang kurang stabil. Nah, dari 4 permasalahan tersebut, itu adalah seringkali yang kami simpulkan dalam artikel kami yang seringkali terjadi pada permasalahan terkini. Yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan ataupun keterampilan. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik. Nah, perangkat pembelajaran adalah sumber belajar siswa dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran menurut Kristianti dan Julia 2017. Nah, yang selanjutnya yaitu ELKPD. ELKPD atau Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, LKPD adalah perangkat pembelajaran digital sebagai latihan pengembangan aspek kognitif peserta didik melalui pengembangan pembelajaran dalam bentuk eksperimen menurut Rahayu dan Budiono 2018. Nah, ELKPD digunakan sebagai sarana belajar mengajar di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
menurut Oktaviani 2017. ELKPD yang dikemas dengan media akan lebih jelas dan menarik bagi peserta didik. Nah, ELKPD juga mampu menyajikan materi yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik, serta motivasi peserta didik untuk berinteraksi secara fisik dan emosional, menurut Haksari 2014. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat ELKPD adalah dengan menggunakan Google Lab Worksheet. Yang selanjutnya yaitu pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. RME merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang berawal dari pandangan khas fundamental yang menganggap matematika sebagai aktivitas manusia, sehingga dalam pengajarannya harus dikaitkan dengan realitas. Realitas yang dimaksud di sini adalah upaya untuk menjadikan ide-ide atau konsep-konsep matematika yang nyata dalam benak atau pikiran siswa. Nah, karakteristik RME yaitu adanya penggunaan masalah-masalah kontekstual, penggunaan model-model, dan adanya kontribusi siswa, adanya interaksi, dan adanya keterkaitan. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan RME meliputi memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan atau mendiskusikan jawaban, dan menarik kesimpulan, menurut Muschetto dan kawan-kawan 2007. Realistic Mathematics Education bertujuan untuk memulai pembelajaran matematika dengan cara mengaitkannya dengan situasi dunia nyata di sekitar siswa. Adapun tujuannya adalah yang pertama, memulai pembelajaran matematika dengan cara mengkaitkannya dengan situasi dunia nyata di sekitar siswa. Yang kedua, merancang media pembelajaran yang tetap bisa digunakan saat pembelajaran secara daring. Yang ketiga, mengenal ilmu teknologi kepada peserta didik. Yang keempat, menyusun materi dan media pembelajaran secara layak, praktis, dan efektif. Yang kelima, mengenalkan salah satu pendekatan pembelajaran matematika. Yang keenam, menciptakan pembelajaran yang inovatif selama pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini terdiri dari jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan research and development atau biasanya kita sebut dengan R&D. Bob and Gall. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti menurut Bob and Gall yaitu tahap pengumpulan data, perencanaan, pengembangan perencanaan produk, uji coba perorangan tahap 1, revisi hasil uji coba tahap 1, uji coba terbatas atau tahap 2, penyempurnaan produk hasil uji coba terbatas tahap 2, uji coba secara luas yaitu tahap 3, dan penyempurnaan produk akhir. Nah, menurut Sukmadinata 2008. Adapun jenis data. Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Nah, jenis produk di sini produk elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKPD dengan berbasis RME atau Realistic Mathematics Education. Nah, adapun tahap pengumpulan data. Dari studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi dan mengumpulkan informasi tentang kurikulum yang digunakan di SD Negeri 010 Kundur. Pada tahap ini, peneliti juga menganalisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, pembelajaran matematika, materi
operasi hitung pecahan kelas 5 dan menganalisis karakter peserta didik kelas 5. Yang kedua yaitu studi pustaka. Dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji referensi mengenai pembelajaran matematika, Realistic Mathematics Education atau RME, dan aplikasi Google Lab Worksheet. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Nursiah. Kepada Siti Nursiah dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Nurmanisa telah menjelaskan tentang tahap pengolahan data. Di sini saya Siti Nursiah akan melanjutkan penjelasan mengenai artikel kami. Di sini ada tahap perencanaan dan juga tahap pengembangan produk. Tahap perencanaan yang kami lakukan ini dengan penyusunan tim redaksi dalam pengembangan ELKPD Matematika berbasis Realistic Mathematics Education atau RME, serta membuat pemetaan materi dengan mengkaji materi dan menganalisis KD kompetensi dasar yang ada pada materi operasi hitung pecahan. Lalu tahap pengembangan produk. Tahap pengembangan produk ini dilakukan dengan mengembangkan perangkat pembelajaran berupa ELKPD berbasis RME yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan mengambil materi operasi hitung pecahan dan dikembangkan menggunakan aplikasi Google Live Worksheets. Nah, sasaran ELKPD ini ialah peserta didik pada kelas 5 di SD Negeri 010 Kundur. Lalu di sini ada tahap uji coba. Yang pertama, uji coba perorangan. Ini adalah tahap 1. Ini dilakukan untuk menguji kevalidan pada ELKPD tersebut kepada ahli materi, ahli media, dan juga ahli bahasa. Validasi ELKPD ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ahli materi, ahli media, dan juga ahli bahasa sebagai dasar kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ELKPD yang telah dibuat. Lalu setelah mendapatkan hasil dari validasi tadi, kami merevisi hasil uji coba tahap 1. Ini dilakukan perbaikan setelah mendapatkan masukan dari ahli materi, ahli media, dan juga ahli bahasa. Ini juga bertujuan untuk menguji tingkat kevalidan ELKPD kami yang berbasis Realistic Mathematics Education atau RME melalui angket penilaian dari validator tersebut. Lalu uji coba terbatas, ini termasuk tahap 2 ya, yaitu melakukan uji coba terhadap 5 peserta didik di SD Negeri 010 Kundur. Jadi uji coba terbatas ini dilakukan mengumpulkan peserta didik pada kelas 5, lalu memberikan aplikasi, memberikan ELKPD, lalu menjelaskan cara kerjanya dan melakukan pembelajaran. Yang terakhir, memberikan angket respon peserta didik untuk mendapatkan penilaian dari ELKPD tersebut. Lalu penyempurnaan produk hasil uji coba terbatas. Ini dilakukan penyempurnaan setelah melakukan uji coba terbatas. Lalu penyempurnaan ELKPD berdasarkan penilaian angket respon peserta didik yang telah diberikan tadi. Selanjutnya, uji coba secara luas, yaitu melakukan uji coba terhadap 10 peserta didik pada kelas 5 dan juga didampingi guru wali kelas 5 di SD Negeri 010 Kundur. Pada tahap ini, kami melakukan pembelajaran dengan diawali pembagian aplikasi dan ELKPD, lalu menjelaskan cara kerjanya, melakukan pembelajaran uji coba dengan diamati guru kelas 5, melakukan evaluasi, lalu terakhir membagikan angket respon peserta didik kepada guru juga dan peserta didik. Lalu penyempurnaan produk akhir, yaitu penyempurnaan ELKPD setelah melakukan beberapa uji coba tadi, berdasarkan penilaian-penilaian dari para ahli, guru kelas 5, peserta didik, dan juga peserta didik di kelas 5 SD Negeri 010 Kundur.
teknik analisis data, kami mengambil teknik analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi pada data kuantitatif ini berupa penilaian dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif ini berupa saran untuk memperbaiki ELKPD kami, gitu kan. Penilaian dalam bentuk skor dengan menggunakan skala Likert menurut Ridwan 2013 dalam Arik dan Fitri Hidayati 2021 dengan kriteria 1 tidak valid, 2 kurang valid, 3 cukup valid, 4 valid, dan 5 sangat valid. Lalu analisis data yang kami gunakan adalah analisis kevalidan, praktisan, dan keefektifan. Jadi untuk menghitung kevalidan dan kepraktisan, kami menggunakan skor rata-rata dari 1,00 sampai dengan 1,80 termasuk kategori tidak valid. Lalu 1,81 sampai dengan 2,60 itu termasuk kategori kurang valid. Lalu 2,61 sampai dengan 3,40 termasuk kategori cukup valid. Lalu 3,41 sampai dengan 4,20 termasuk kategori valid. Lalu 4,21 sampai dengan 5,00 termasuk kategori sangat valid. Sedangkan untuk analisis keefektifan ini berpedoman pada KKMD SD Negeri 010 Kundur. Nah, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pengembangan ELKPD Matematika berdasarkan uji kevalidan. Validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Hasil presentasi kevalidan dari ahli materi, ahli bahasa, dan juga ahli media berturut-turut adalah 4,5, 3,72, dan 4,55. Jadi pengembangan ELKPD yang kami lakukan ini menggunakan model penelitian Borg and Goal dengan 9 langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, nah ini adalah beberapa lampiran dari lembar validasi oleh ahli materi. Di sini kami mendapatkan rata-rata 4,52. Ini termasuk kategori sangat valid. Validator ahli materi ialah Ibu Dewi Suhartini SPD SDMM. Beliau adalah wali kelas 5 di SD Negeri 010 Kundur dan juga salah satu dosen di Universitas Terbuka Kabupaten Karimun. Di sini beliau memberikan skor A, yaitu termasuk kategori dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya, lembar validasi oleh ahli bahasa. Di sini oleh Ibu Nur Hidayah SPD. Kami mendapatkan rata-rata 4,55, termasuk kategori sangat valid. Beliau juga memberikan nilai A dengan keterangan dapat dipergunakan tanpa revisi. Beliau merupakan guru di SMP Tanjung Pinang. Ini adalah lembar validasi ahli desain media. Kami mendapatkan rata-rata 3,72. Ini termasuk kategori valid. Validator ahli desain media kami ialah Bu Nur Asmariani Siregar. Beliau merupakan dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Umrah, Prodi Pendidikan Matematika. Beliau memberikan nilai B, yaitu dapat digunakan dengan revisi sedikit. Nah, ini adalah saran beliau. Sekian dan terima kasih presentase. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan dapat dikatakan layak. Dengan demikian, maka ELKPD Matematika berbasis Realistic Mathematics Education atau RME yang dikembangkan peneliti telah memenuhi kriteria untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dengan slide kesimpulan tadi, maka berakhir pula video kali ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.